apa yang ingin kamu tanyakan? LeBron menghela napas lega, karena dia masih memiliki nilai untuk dimanfaatin, maka Desta tidak akan membunuhnya secara langsung. Dalam beberapa hari terakhir ini, apakah ada orang asing memasuki rumahmu dan ditangkap oleh ayahmu? Desta bertanya secara langsung. Apa yang kamu katakan? LeBron menggaruk-garuk rambutnya dan berkata, ayahku tidak ada di sini beberapa hari ini, hanya aku sendiri saja yang ada di rumah ini. Bagaimana mungkin aku tidak tahu jika ada seseorang datang ke sini? Ayahmu tidak ada di rumah beberapa hari ini. Desta sedikit terkejut dan langsung berpikir, jika Bisen tidak ada di rumah beberapa hari ini, lalu bagaimana Feliza dan Wang menghilang? Orang yang menculik mereka bukan Bisen? Apakah kamu masih punya pertanyaan? Pada saat ini, LeBron berkata lagi. Desta memandangnya dan berkata, lalu, apakah kamu tahu kemana ayahmu pergi dan dengan siapa dia pergi? Sebentar, kemana ayahku pergi? Apa hubungannya dengan kamu? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? LeBron tidak bodoh, mengetahui bahwa Desta bertanya tentang jejak ayahnya pasti tidak ada baiknya. Tetapi dia sepertinya sudah melupakan situasinya saat ini dan tidak ada hak untuk menantang Desta. Desta langsung menendangnya. Sebelum dia bangun, Desta menginjak kepalanya dan terus mengerahkan kekuatannya. Apakah kamu pikir aku sedang berdiskusi dengan kamu? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengaku, kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Setelah berkata, Desta meningkatkan kekuatan kakinya. LeBron merintih kesakitan, merasa kepalanya hampir hancur. Aku bilang, kamu lepaskan aku dulu. Desta mendengus dingin lalu menggerakkan kakinya. LeBron memandang Desta dengan ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Aku tidak tahu kemana ayahku pergi. Karena dia tidak pernah memberitahu aku tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Tetapi aku pernah melihatnya mengobrol dan minum teh dengan beberapa orang barat. Terakhir kali dia pergi adalah 3 hari yang lalu, dan dia juga bersama dengan orang-orang barat itu. Dalam menghadapi hidup dan mati, LeBron mengkhianati ayahnya tanpa batas. Desta menyentuh dagunya dan mulai menebak identitas orang-orang barat itu. Setelah kematian Arlong, bisnis antara Bisen dan segitiga emas seharusnya dihentikan sementara. Namun, dia tidak akan pernah menyerah dengan bisnis barang selundupan yang menguntungkan dengan mudah. Karena itu, orang-orang barat itu mungkin juga berada di jalan yang sama. Aku mengerti, terima kasih banyak atas kerjasamanya, aku pergi dulu. Setelah kembali fokus, Desta tersenyum pada LeBron di depannya, berbalik dan melompat langsung dari jendela. Karena Feliza dan Wang tidak ada di villa mereka, maka dia hanya bisa mencari mereka di tempat lain. Desta tidak takut LeBron berbohong padanya. Dalam situasi tadi, LeBron tidak memiliki keberanian untuk berbohong padanya. Berjalan sepanjang jalan ke arah luar rumah, Desta tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang datang dari hutan. Dia menahan napas, memperlambat langkahnya, dan diam-diam melirik ke belakang. Dia menemukan sekelompok kecil orang yang memakai topeng dan bergerak diam-diam. Mereka juga membawa segala macam perlengkapan dan peralatan, yang sangat dikenal oleh Desta, karena dia baru saja menghancurkan benda seperti itu belum lama ini. Ternyata begitu, apakah ada sarang racun di dekat sekitar sini? Sudut mulut Desta terangkat, sepertinya telah menemukan petunjuk yang lebih penting. Jika tidak salah menebak, Feliza dan Wang pasti juga menemukan jejak orang-orang ini, dan ketika mereka ingin menindaklanjuti dan memeriksa, mereka ditangkap. Bagaimanapun, peralatan itu tidak dapat dipindahkan dalam 1 atau 2 hari. Tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka, mereka pasti akan ketahuan. Menarik kembali pikirannya, Desta mengikuti dengan hati-hati.
dan dia segera menemukan bahwa ada gerbang otomatis yang sangat modern di belakang lereng tidak jauh dari villa ini. Pria di kepala tim meletakkan sidik jarinya di mesin sidik jari di sebelah gerbang. Gerbang otomatis segera terbuka ke kedua sisi, dan sekelompok orang membawa barang masuk. Desta ingin menerobos secara langsung, tetapi dia tidak tahu situasi spesifik di dalamnya, serta identitas dan kekuatan orang-orang barat itu. Jika dia masuk dengan gegabah, itu tidak hanya akan membuat hal-hal menjadi tidak terketahui. Itu juga akan membuat Bisen melakukan hal-hal buruk karena putus asa dan melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal kepada Feliza. Situasinya selanjutnya akan berkembang menjadi yang terburuk. Setelah memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk pergi dulu dan merencanakan dengan Sukardi terlebih dahulu mengenai Feliza dan Wang. Mereka hanya bisa meminta keberuntungan untuk mereka sendiri dan menghindari kecelakaan. Tidak bisa menyalahkan Desta karena kekejamannya, tetapi hubungan antara dia dan dua orang ini hanya biasa saja, apalagi Wang pernah menargetkan dia sebelumnya. Desta bukan dewa yang dapat membalas kejahatan dengan kebaikan atau mencintai dunia dengan kebijakan. Tujuan utama kedatangannya kali ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Prison Eye yang menyerangnya dengan Bisen. Jika tidak ada hubungan, maka Bisen akan diserahkan kepada Biro Penegak Hukum, tetapi jika ada hubungan, maka Desta tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimanapun, dia hampir kehilangan teman baiknya, dan kontradiksi antara dirinya dan Prison Eye telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan lagi. Di dalam Biro Penegakan Hukum, ketika Sukardi mengetahui bahwa Desta telah menemukan petunjuk, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Dia menepuk bahu Desta dan berkata, "Kamu ini benar-benar sangat efisien. Sia-sia jika tidak menjadi petugas penegak hukum. Kalau tidak kamu mengambil pekerjaan paruh waktu dan aku akan memberimu gaji, bagaimana? Apakah kamu pikir aku adalah seseorang yang kekurangan uang sesedikit itu?" Desta memutar bola matanya, dan berkata dengan kesal, "Tentu saja. Aku tahu bahwa Tuan Chu tidak kekurangan uang. Jadi aku juga tidak berencana untuk menawarkanmu banyak gaji. Ini terutama untuk pekerjaan seorang petugas penegak hukum, yang merupakan objek pemujaan semua orang, seperti melindungi keluarga dan melindungi negara, menyingkirkan tirani, dan menegakkan keadilan. Apakah kamu yakin tidak tergoyah?" Sukardi menjelma sebagai mucikari, melontarkan syarat penuh godaan kepada Desta. Tetapi Desta masih tidak bergerak. Sebaliknya dia mengambil selembar kertas A4 dan pena dari meja, duduk di satu sisi dan mulai menulis dan menggambar. "Apa ini?" Sukardi mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. "Ini adalah tanda yang aku tinggalkan ketika aku berkeliling untuk memeriksa pintu masuk. Kamu dapat membawa orang-orang dan mengikuti tanda ini, dan kalian tidak akan dideteksi oleh pemantauan di sepanjang jalan." Desta mengesampingkan penanya, dan berkata dengan serius, "Tentu saja. Aku tidak menyangka Bisen akan meletakkan sarangnya di bawah tanah kali ini. Hanya ada satu pintu masuk. Kemungkinan untuk kalian masuk ke sana sepertinya agak susah. Bahkan jika kalian masuk dengan paksa, aku khawatir itu akan mengancam keselamatan Feliza. Ini bukan yang ingin dilihat oleh orang-orang di atas." "Kamu benar, jadi kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Jika terjadi apa-apa dengan Feliza, maka semua tindakan akan menjadi sia-sia." Begitu berdiskusi tentang urusan bisnis, Sukardi langsung menjadi serius. Pada saat ini, Desta tiba-tiba berkata, "Menurut pemahaman aku tentang Bisen, dia memiliki karakter yang licik dan sangat waspada. Dia tidak akan menyembunyikan dirinya di tempat dengan hanya satu pintu masuk. Begitu seseorang menyerang dari luar, bukankah dia akan mati?" "Maksudmu?" Mata Sukardi berbinar, dia samar-samar menebak arti kata-kata Desta.
1. Ada pepatah lama di negara Summer yang disebut, orang yang licik memiliki lebih dari satu tempat persembunyian. Menurut sifat Bisen, hanya ada satu pintu masuk, tetapi setidaknya ada 3 pintu keluar untuk melarikan diri. Desta menyeringai dan menunjukkan 3 jari ke arah Sukardi. Sukardi sangat yakin, dan kemudian berkata, aku akan mengatur beberapa mata-mata untuk mencari pintu keluar itu. Selama kita menemukannya, kita akan membiarkan rekan-rekan lain menyerbu pintu masuk. Dengan karakter Bisen yang selalu waspada, dia pasti akan memilih mundur, dan pada saat itu, kita hanya perlu menunggu di pintu keluar. Desta melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi jijik, lupakan saja. Biarkan semua orangmu pergi untuk menyerang. Serahkan saja kepadaku tentang masalah mencari pintu keluar itu. Bagaimanapun, aku sudah pernah ke sana sekali, aku lebih tahu tentang lingkungan di sana. Setelah berkata, Desta bersiap beraksi. Ketika dia akan keluar, dia tidak lupa memberitahu Sukardi, tentu saja, semuanya harus mendengarkan petunjuk dari aku. Jika aku tidak mengirim sinyal untuk meluncurkan serangan, kalian jangan menyerang. Tidak masalah, kami yakin akan menyelesaikan pekerjaan dengan patuh. Sukardi memberi hormat kepada Desta sambil tertawa bodoh. Menjijikan. Setelah memarahinya sambil tertawa, Desta berangkat lagi dan pergi ke sekitar pintu masuk bawah tanah. Dengan pengalaman terakhir kalinya, kali ini dia lebih mengenal jalan sini, dan sampai di sana tanpa banyak usaha, lalu mencari pintu keluar yang memungkinkan sesuai dengan lingkungan di sekitar sini. Bagaimanapun, tempat kunci untuk melarikan diri bukanlah tempat yang dapat ditemukan dimanapun yang kamu inginkan. Bagaimana jika tempat pintu keluarnya dibuat di tanah gembur dan mudah longsor, bukankah itu hanya ada satu jalan buntu? Bagaimana jika tempat pintu keluar berada di dasar danau, bukankah itu hanya mencari mati? Jadi masih banyak teknik. Untungnya, saat Desta tinggal bersama keluarga Chu, dia belajar banyak pengetahuan yang berkaitan dengan geologi, termasuk pengetahuan tentang cara membuat jalan keluar untuk melarikan diri yang cocok di bawah tanah. Dengan pintu masuk ini sebagai pusatnya, tempat umum dari pangkalan selundupan bawah tanah ditentukan. Setelah banyak usaha, Desta akhirnya menemukan 3 kemungkinan pintu keluar untuk melarikan diri. Melihat ke depan, dia benar-benar melihat 3 gerbang itu. Untungnya, Aku belum lupa apa yang aku pelajari di tahun-tahun lalu itu. pelajaran ini benar-benar berguna juga. Sambil menyeringai, dengan keberuntungannya, Desta langsung memukul gerbang otomatis dengan telapak tangannya. Terdengar suara peng keras. Gerbang itu langsung terguncang keluar beberapa retakan, diikuti dengan tendangannya, langsung menendang pintu ke bawah, dan kemudian melangkah masuk dengan angkuh. Dia tidak melakukan ini bukan karena ceroboh dan impulsif. Tetapi dia tahu betul bahwa Bisen tidak akan memasang pemantauan di tempat-tempat seperti ini. Karena jika dia perlu melarikan diri, dan ada pengawasan di sini, itu sama dengan memberitahu pengejarnya dari pintu keluar mana dia lari. Oleh karena itu, Ketiga pintu keluar ini tidak hanya dipasang secara rahasia, tetapi juga hanya sedikit yang mengetahui lokasi pintu keluarnya. Kalau tidak, jika ada yang tahu dan menyebarnya, maka sama saja percuma. Berjalan lurus di sepanjang lorong, Desta menempelkan kekuatan batinnya ke 5 panca inderanya, dengan hati-hati merasakan seriap gerakan di sekelilingnya. Ketika dia sampai ke dasar pangkalan bawah tanah, Desta menemukan bahwa pangkalan ini pasti telah dibangun sejak lama. Beberapa peralatan presisi dan berbagai teknologi tinggi di beberapa laboratorium bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Dan saat dia mendekati perempatan, dia akhirnya mendengar langkah kaki.
Dia dengan cepat membungkuk, menatap ke arah persimpangan, menemukan bahwa itu adalah anggota staf yang mengenakan pakaian pelindung, perlahan keluar dari laboratorium. Tanpa ragu-ragu, Desta mengikutinya dengan hati-hati. Ketika dia yakin bahwa tidak ada pengawasan di sekitarnya, dia menikam anggota staf itu hingga pingsan dengan pisau tangan, kemudian mengenakan pakaian pelindungnya dan berbalik untuk terus masuk jauh ke dalam pangkalan. Dengan baju pelindung ini, dia bisa bergerak dengan lebih nyaman, setidaknya tanpa harus bersembunyi dan memantau sepanjang waktu. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, Desta menemukan bahwa pangkalan bawah tanah ini sangat besar. Dengan lorong-lorong memanjang ke segala arah, jika dia tidak memiliki ingatan yang baik dan bisa mengingat secara akurat dari mana dia datang, takutnya dia sudah tersesat sekarang. "Woi, kamu dari laboratorium mana? Mengapa kamu berkeliaran di sini?" Pada saat ini, teriakan terdengar dari belakang. Desta menoleh ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah sekelompok personel bersenjata lengkap. Mereka dengan cepat menghampiri Desta dan mengawasinya dengan tatapan waspada. Desta menunjuk nomor di dadanya dan berkata dengan suara serak, "Maaf, aku dari Lab 8, aku baru saja keluar untuk pergi ke toilet, tapi ada terlalu banyak lorong di tempat ini, dan aku tersesat saat ingin kembali ke laboratorium." Laboratorium 8. Pemimpin tim bersenjata itu melirik sekilas Desta dan kemudian berkata, "Kamu tunggu sebentar, aku akan konfirmasi dengan Lab 8 sana dulu." Dengan itu, dia mengeluarkan perangkat komunikasi langsung dari bagian belakang pinggangnya dan menghubungi laboratorium 8. Ketika dia mengetahui bahwa ada laboran di laboratorium mereka keluar, pemimpin tim baru menghilangkan keraguannya tentang Desta. "Ingat, tidak boleh berkeliaran di tempat ini, kita semua baru saja pindah ke sini, dan banyak jalan yang tidak kita kenal, jika kamu asal berkeliaran, kamu akan tersesat." Sambil memberitahu Desta, pemimpin tim mengeluarkan sebuah instrumen dari sakunya. Segera setelah dia menekan tombolnya, sebuah kisi seperti peta jalan muncul di layar instrumen, dan di tengah kisi, 7 atau 8 titik berkedip saat ini. Desta lihat, ternyata jumlah titik cahaya itu sama dengan jumlah orang yang hadir pada saat ini. Tampaknya pakaian pelindung ini dilengkapi dengan perangkat pemosisian. Untungnya, dia tidak asal berjalan tadi, dia hanya menahan sikap mengeksplorasi jalannya secara kasar dulu, jika tidak diperkirakan dia sudah ketahuan sejak awal. Lab 8 ada di arah itu. Kamu berjalan melalui lorong ini. Pergi ke persimpangan ketiga. Belok kiri, lalu menemukan persimpangan keempat, kemudian pergi 5 persimpangan lagi, dan kemudian ambil jalan ke-6 di kanan, kemudian jalan lurus sejauh 500 meter dan kamu akan sampai di sana. Ini terlalu rumit. Hati Desta terdiam beberapa saat. Sudah, kalau sudah tahu tempatnya, cepat kembali ke sana, kalau ketahuan berkeliaran lagi, kamu akan langsung ditangkap. Pemimpin tim berkata dengan dingin, dan kemudian siap memimpin tim untuk pergi. Desta menghela nafas dan berkata, "Maaf, aku ini memang agak bodoh, kamu tadi mengatakannya terlalu cepat, aku tidak ingat jalan pulang, kalau tidak, kamu meminjamkan barang itu kepadaku dan aku akan berjalan kembali sendiri." "Apa yang kamu katakan?" Mendengar bahwa Desta masih berani meminta barang dengannya, pemimpin tim segera marah dan mengguncang tinjunya untuk memberi pelajaran pada Desta. Akibatnya, dia baru saja berbalik, tinju Desta sudah menempel di wajahnya. "Sialan, kamu ingin memberontak. Semuanya, beri dia pelajaran. Tangkap dia dan kurung dia di penjara bawah tanah." Sekelompok anggota tim bergegas untuk menangkap Desta, tetapi akibatnya hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan Desta, mereka semua jatuh ke lantai, mata memutar dan pingsan. Desta mengambil peralatan di tangan pemimpin tim dan bergumam pada dirinya sendiri. "Aku tidak menyangka bahwa pangkalan ini sudah berada di bawah tanah, dan masih ada penjara bawah tanah lagi, mungkin Feliza terkurung di sana, aku akan pergi dan melihat-lihat." 2. Memikirkan hal ini, Desta segera mulai bertindak. Dengan adanya instrumen di tangannya ini, akan sangat mudah untuk menemukan rute di tempat yang terhubung seperti ini. Hanya saja waktu yang dia miliki tidak cukup.
Jika dia menyelesaikan tim patroli di sini, setelah melewati waktu yang lama pasti akan ketahuan, bagaimanapun gudang bawah tanah sebesar ini, tidak mungkin hanya ada satu tim patroli. Menghemat waktu dan bergegas berjalan ke depan, Desta akhirnya melihat sebuah gerbang besi di sudut ruangan. Jika tidak salah menebak, di sini adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah. Dia bergegas maju, menekankan telapak tangannya ke pintu gerbang, ketika kekuatan dalamnya mengalir, inti kunci yang kokoh langsung dipatahkan olehnya, perlahan membuka kedua sisi. Harus lebih cepat sedikit. Tatapan mata Desta sangat serius, dalam hati diam-diam berpikir. Tempat ini bukanlah jalan keluar yang tersembunyi, pasti ada memasang alarm, sekarang pintu gerbang sudah dirusak oleh dia, Bishan dan yang lainnya kemungkinan sudah menerima sinyal. Di belakang pintu gerbang, adalah sebuah jalan menuju tempat yang lebih dalam. Desta sudah berjalan jauh ke depan, penglihatannya tiba-tiba menjadi jelas dari sebuah bawah tanah yang penuh dengan teknologi, sampai ke sebuah goa yang penuh dengan stalaktit dan granit. Hanya saja, goa ini tidak memiliki sedikit pun cahaya. Jika bukan karena penglihatan Desta lebih hebat dari orang biasa. Ditambah lagi ada sedikit cahaya yang terproyeksikan dari belakang tubuhnya, mata orang biasa di sini akan menjadi gelap, tidak dapat melihat apapun. Apakah ini penjara bawah tanah? Desta mendengar suara derai air di telinganya, lalu bergumam. Mengandalkan perasaan, dia perlahan berjalan maju, dan menyadari ada seorang penjaga di beberapa persimpangan. Aroma tubuh orang-orang ini sangat aneh, jelas-jelas tidak memiliki kekuatan internal petarung, tapi malah memberikan kepada Desta sebuah perasaan yang berbeda. Tidak sempat berpikir banyak, Desta menahan nafas, dengan cepat mendekati seorang penjaga dari belakang, kedua tangannya mencekik leher penjaga, dengan cepat berputar. Klak, sebuah suara retakan terdengar. Sebelum penjaga lain bereaksi, Desta segera melangkah maju, kelima jarinya mencekik dan memutar lehernya. Terdengar suara retakan lagi. Kedua penjaga bahkan tidak bisa bertahan sampai 3 detik, sudah ditaklukkan oleh Desta. Tapi, saat Desta sedang bersiap untuk berjalan maju, kedua penjaga yang jatuh di belakang, sedikit gemetar, lalu segera berdiri. Berhenti, siapa itu? Kedua penjaga tidak merasakan apapun saat tadi dicekik oleh Desta, dan sebaliknya seperti baru menyadari Desta, mereka berteriak ke punggungnya. Desta terkejut, buru-buru menoleh, dan melihat pemandangan yang membuat dia terkejut. Leher kedua penjaga itu jelas-jelas memperlihatkan sebuah kebengkokan yang mengerikan, tapi mereka masih bisa berbicara dan bernafas seperti orang normal, dan lagi mereka seperti boneka, tidak bisa merasakan rasa sakit. Situasi apa ini? Desta terkejut, dia belum pernah bertemu dengan orang seperti ini. Tidak benar, ini bukan lagi bisa disebut sebagai orang, lebih cocok jika disebut sebagai monster aneh. Di saat Desta tertegun, kedua penjaga itu sudah menyerang dia. Tidak peduli lagi, lebih baik selesaikan dua benda ini terlebih dahulu. Tatapan mata Desta menjadi dingin, lalu menyerang ke depan lagi, 3 tinjuan dan 2 tendangan menghancurkan hati kedua penjaga itu, dengan perlahan jatuh ke atas tanah. Bukankah seharusnya ini sudah mati? Desta bernafas lega, dalam hati berpikir. Tapi saat pemikirannya itu jatuh, kedua penjaga bergetar kuat seperti tersengat oleh listrik, lalu langsung bangkit dari lantai. Berhenti, siapa itu? Masih kata-kata yang sama, tapi kali ini, sudut mulut kedua penjaga itu mengalir darah deras, jika dilihat dengan jelas, bisa menemukan organ dalam yang sudah hancur mengalir di dalam darah itu. Seperti ini juga masih bisa hidup. Saat ini, Desta benar-benar merasa kebingungan. Walaupun kekuatan kedua penjaga ini biasa saja, Desta sebenarnya dengan satu tinjuan saja sudah bisa menaklukkan mereka, tapi dia tidak menahan perasaan mengerikan itu. Dan gerakan di sini, menarik perhatian beberapa penjaga dari dalam. Kali ini, beban Desta menjadi lebih besar. Dalam ketidakberdayaan, dia hanya bisa sambil memukul sambil berjalan masuk ke dalam, ingin berusaha secepat mungkin masuk dan melihat ke penjara bawah tanah, apakah ada Feliza dan Wang. Benda-benda ini terlalu aneh, jika boleh, Desta tidak ingin terjerat banyak dengan mereka. Plak plak plak. Suara pukulan tangan dan kaki yang tidak berhenti terdengar.
Setiap pukulan dari Desta, harus ada satu penjaga yang mati, tapi dia dengan cepat langsung berdiri kembali, menyerang lagi. Sambil memukul dan berlari, dengan cepat sudah akan sampai ke penjara bawah tanah. Itu adalah penjara besi dengan suasana retro, dari sana bisa terlihat secara samar-samar dua rantai besi yang kokoh, mengikat sebuah bayangan cantik. Saat ini, bayangan cantik itu juga mendengar gerakan dari luar. Hanya melihat dia dengan susah payah mendongak berkata dengan suara serak dan kering. Siapa itu, siapa di sana? Mendengar suara ini, Desta bernafas lega. Pasukan khusus Astana ini aku, datang untuk menolongmu. Dia menendang seorang penjaga, leher penjaga itu sudah terlipat 180 derajat tapi masih menyerang dia sama seperti orang normal, dan pada waktu yang sama berteriak ke dalam penjara. Kamu. Tapi Feliza jelas tidak bisa mengingat suara Desta, sesaat kemudian, dia baru berkata dengan terkejut. Kamu adalah teman dari kepala suku Tuan Chu. Benar itu aku, kamu tunggu sebentar, aku akan segera menolongmu. Desta berkata dengan suara berat. Tuan Chu, kamu cepat pergi. Tanpa bisa ditebak. Suara Feliza tiba-tiba menjadi bersemangat. Berteriak penjaga-penjaga ini bukan orang normal, kamu tidak bisa menaklukkan mereka, aku sekarang tidak ada tenaga sedikit pun, walaupun kamu menolongku, juga hanya akan menghalangimu saja. Dan lagi, yang paling menakutkan di sini adalah, dia belum selesai berbicara. Desta sudah memotong perkataannya, pasukan khusus Astana, kamu tidak perlu merasa segan kepadaku, karena aku sudah sampai di sini, maka tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Terdengar suara, bang. Pintu besi penjara bawah tanah ditendang terbuka oleh Desta, dia melangkah masuk dengan cepat. Penjaga di luar, saat ini semuanya jatuh ke atas lantai, tubuh mereka terus berkedut, sangat jelas jika sedang bersiap untuk bangkit lagi. Desta juga sudah menyadari, bocah-bocah ini walaupun tidak bisa mati, dan setiap kali mendapat luka fatal masih bisa berdiri kembali, tapi asalkan luka yang mereka terima lumayan parah, maka waktu mereka untuk bangkit berdiri lagi akan semakin lama. Contohnya saja sekarang ini, belum melewati 30 detik, maka monster aneh ini jangan berharap untuk bisa berdiri. Desta berjalan maju dan memutuskan rantai yang mengikat Feliza, dan tubuh Feliza tahu di atas tanah dengan perlahan. Desta langsung menangkapnya, dengan gerakan pelan sudah meletakkan dia di atas punggung. Pasukan khusus Astana, aku akan bawa kamu pergi. Desta melirik wanita dengan wajah pucat dan tatapan kosong itu. Lalu saat dia bersiap untuk keluar, penjaga itu sudah bangkit berdiri, sambil berteriak dan menyerang ke arah Desta. Sekumpulan benda aneh, kenapa tidak ada? Desta memaki, tapi tidak berani menunda, hanya bisa menyambut mereka dengan keheningan. Yang mana